Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Tiarini dari program Talent Scouting 2021. Saya berasal dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Kali ini saya akan membawakan informasi mengenai beasiswa. Beasiswa ini menarik, apalagi untuk kalian yang ingin belajar di Korea Selatan. Beasiswa ini namanya adalah KGSP atau GKS. Untuk lebih jelasnya mengenai beasiswa ini, tonton terus video ini sampai akhir ya. Let's go! Baik, sekarang kita langsung saja ke pembahasan mengenai beasiswa Korean Government Scholarship Program atau Global Korea Scholarship. Yang pertama, apa itu beasiswa KGSP atau GKS? Beasiswa ini merupakan beasiswa penuh dari pemerintah Korea. Beasiswa ini dikelola oleh lembaga di bawah Kementerian Pendidikan Korea Selatan, yaitu NIIED atau National Institute for International Education. Selanjutnya, tujuan dari beasiswa GKS ini yaitu pemerintah Korea Selatan memberikan kesempatan kepada mahasiswa internasional untuk memperoleh pendidikan di lembaga pendidikan tinggi di Korea Selatan untuk meningkatkan pertukaran pendidikan internasional dan mempererat hubungan persahabatan antar negara. Kemudian program yang dibuka. Di sini ada 3 program yang dibuka. Yang pertama yaitu untuk program sarjana, yaitu pendidikan sarjana di universitas di Korea Selatan. Kecuali untuk jurusan yang memerlukan lebih dari 4 tahun untuk lulus, seperti kedokteran dan arsitek. Kemudian yang kedua yaitu program pasca sarjana, pendidikan pasca sarjana di universitas di Korea Selatan. Di sini ada catatan yaitu apabila mahasiswa diterima di sekolah pasca sarjana khusus dengan biaya lebih dari $10.000 per tahun, maka mahasiswa harus menerima beasiswa tambahan dari universitas untuk sisa biaya kuliah yang tidak dibayarkan oleh KGSP. Selanjutnya yang ketiga yaitu program penelitian, yaitu penelitian dosen pertukaran dan pasca doktoral di lembaga penelitian atau universitas di Korea Selatan. Nah, di sini ada 3 program yang dibuka untuk beasiswa KGSP atau GKS. Untuk kesempatan kali ini saya akan fokus pada program pasca sarjana. Selanjutnya yaitu ada jumlah penerima. Ada 220 orang mahasiswa S1 dan 1080 orang mahasiswa pasca sarjana. Dan jumlah ini dapat berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya ada tahap pendaftaran. Di sini untuk program pasca sarjana. Yang pertama yaitu pengumuman penerimaan beasiswa dan pengiriman aplikasi pendaftaran, yaitu pada bulan Februari. Kemudian seleksi tahap 1 kedutaan besar setempat dan universitas pada bulan Maret. Kemudian seleksi tahap 2 NI yang diselenggarakan oleh NIIED pada bulan April. Kemudian seleksi tahap 3 universitas. Di sini hanya untuk pendaftar yang melewati seleksi kedutaan besar, yaitu pada bulan Mei. Kemudian pengumuman calon mahasiswa yang lulus seleksi NIIED ini pada bulan Juni. Kemudian untuk berangkat ke Korea Selatan pada akhir bulan Agustus. Selanjutnya di sini ada cakupan beasiswa. Yang pertama yaitu tiket pesawat. Di sini seharga tiket pesawat tersebut. Kemudian tunjangan perpindahan tempat tinggal. Ya, ini sebesar 200.000 Korean won untuk satu kali. Kemudian biaya hidup sebesar 900.000 sampai dengan 1 juta won per bulan. Kemudian asuransi kesehatan sebesar 20.000 won per bulan. Kemudian untuk sekolah bahasa di sini sejumlah 800.000 won per level.
Kemudian biaya kuliah ini maksimal 5 juta won per semester. Kemudian untuk tunjangan kemampuan bahasa Korea ini 100.000 won per bulan. Kemudian ada biaya penelitian ini sebesar 210.000 sampai 240.000 won per bulan. Kemudian ada biaya percetakan tesis atau disertasi sebesar 500.000 sampai dengan 800.000 won. Selanjutnya ada tunjangan persiapan kembali ke negara asal sebesar 100.000 won untuk satu kali. Selanjutnya manfaat. Apa saja manfaat dari beasiswa KGSP atau GKS ini? Yang pertama, beasiswa ini merupakan beasiswa penuh. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya mengenai cakupan beasiswa yang ada pada program ini. Kemudian cocok untuk yang ingin belajar di Korea. Jadi program beasiswa ini sangat cocok untuk kalian yang memang ingin dan berniat untuk belajar di Korea Selatan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pendaftaran gratis. Jadi untuk pendaftaran program beasiswa ini gratis. Selanjutnya ada syarat pendaftaran untuk pasca sarjana, yaitu berusia maksimal 40 tahun pada tanggal 1 September di tahun pembukaan program beasiswa. Selanjutnya telah lulus sarjana atau magister pada tanggal 1 September di tahun pembukaan program beasiswa. Kemudian secara umum ada pertama adalah pendaftar dan orang tua tidak memiliki kewarganegaraan Korea Selatan. Nah, di sini catatannya adalah pendaftar dan orang tua tidak boleh memiliki kewarganegara Korea Selatan sama sekali, walaupun memiliki kewarganegaraan ganda. Yang selanjutnya adalah sehat secara jasmani dan rohani untuk kuliah di Korea Selatan. Kemudian tidak pernah lulus atau sedang kuliah di universitas di Korea Selatan. Kemudian tetapi untuk penerima KGSP bisa menerima beasiswa KGSP kembali apabila mendapat rekomendasi dari Kedutaan Besar Korea Selatan di negara asal, dan hal ini hanya berlaku satu kali. Kemudian rata-rata IPK ini minimal 90% dan topik minimal level 5. Topik sendiri adalah Test of Proficiency in Korean. Selanjutnya ada cara pendaftaran. Di sini untuk sarjana dan pasca sarjana mengirimkan aplikasi dokumen persyaratan ke Kedutaan Besar Korea Selatan setempat di negara asal atau universitas yang dituju di Korea Selatan. Kemudian untuk program penelitian ini mengirimkan aplikasi dan dokumen persyaratan langsung ke universitas yang akan dituju di Korea Selatan. Untuk mengenai cara pendaftaran ini akan lebih lanjut nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa ini untuk program pasca sarjana. Yang pertama yaitu satu set original dokumen lengkap yang terdiri dari formulir pendaftaran, personal statement, statement of purpose, 2 surat rekomendasi, persetujuan pelamar GKS, hasil tes kesehatan pelamar. Nah, keseluruhan dokumen di atas ini dapat diunduh pada link yaitu www.studyinkorean.co.kr. Kemudian salinan resmi ijazah dan transkrip nilai S1 beserta terjemahan dalam bahasa Inggris atau Korea. Kemudian bukti kewarganegaraan peserta dan orang tua seperti akte kelahiran, KTP, kartu keluarga atau paspor. Pilih salah satu. Kemudian dokumen ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dinotariskan.
di sini ada beberapa catatan mengenai perdokumenan untuk mendaftar GKS ini. Yang pertama yaitu seluruh berkas dokumen harus menggunakan bahasa Inggris atau Korea. Apabila dokumen misal ijazah atau transkrip nilai masih dalam bahasa Indonesia, bisa menggunakan jasa penerjemah tersumpah untuk menerjemahkannya, kemudian dilegalisasi oleh notaris. Lampirkan salinan hasil terjemahan tersebut dengan salinan dokumen asli. Yang selanjutnya yaitu salinan resmi, artinya fotokopi dari dokumen asli yang telah dilegalisasi oleh institusi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Jangan pernah menyerahkan dokumen asli, karena seluruh dokumen yang diterima oleh pihak penyelenggara ini tidak akan dikembalikan ke peserta. Selanjutnya, pelamar yang diharapkan lulus sebelum tanggal 31 Agustus 2021 harus menyerahkan surat kelulusan sementara saat mengajukan pendaftaran beasiswa. Namun, setelah ijazah S1 atau kelulusan atau S2 yang resmi keluar, pelamar harus segera menyerahkan salinan resminya ke NIID sebelum tanggal 31 Agustus 2021. Kemudian apabila ukuran dokumen lebih kecil dari A4, maka tempelkan pada kertas A4 kosong. Apabila ukuran dokumen lebih besar dari A4, lipat dokumen seukuran A4 atau fotokopi menjadi ukuran A4. Selanjutnya yaitu berkas dokumen yang tidak wajib atau opsional. Yang pertama, salinan resmi sertifikat topik, yaitu Test of Proficiency in Korean. Jadi jika kalian ini punya sertifikat topik, maka bisa dilampirkan salinan resminya. Namun untuk mendaftar beasiswa ini tidak harus, atau kalian yang belum bisa bahasa Korea pun masih bisa mendaftar. Jadi nanti setelah diterima di program beasiswa GKS ini ada 1 tahun untuk belajar bahasa Korea. Jadi bagi yang belum bisa bahasa Korea jangan khawatir. Kemudian ada salinan resmi sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Di sini TOEFL atau IELTS. Kemudian publikasi atau jurnal atau riset. Kemudian sertifikat penghargaan dan lain-lain. Kemudian salinan paspor, dan terakhir yaitu salinan tes kesehatan. Dan salinan ini dapat diserahkan setelah seleksi tahap 2. Kemudian cara mendaftar. Nah, cara pendaftar ini terdapat 2 cara, yaitu kedutaan, melalui jalur kedutaan besar atau jalur universitas, dan hanya boleh pilih salah satu di antara 2 tersebut. Jika kedapatan mendaftar beasiswa melalui 2 jalur tersebut, maka akan didiskualifikasi secara otomatis. Di sini selanjutnya yaitu ada jalur kedutaan besar Korea. Yang pertama yaitu pelamar harus memilih 3 universitas yang dituju dari pilihan universitas yang tersedia. Pelamar hanya menyiapkan 1 set application form asli, termasuk 2 surat rekomendasi dalam 1 amplop. Pihak kedubes yang nantinya akan membuat 3 rangkap salinan jika dibutuhkan. Selanjutnya kirimkan seluruh berkas dokumen di atas ke pihak kedubes di Jakarta dengan mencantumkan identitas seperti ini, yaitu 2021 Global Korea Scholarship. Kemudian ada nama lengkap pelamar. Yang selanjutnya ada alamat dari kedutaan besar Korea Selatan di Jakarta. Selanjutnya yaitu selain mengirimkan berkas hard copy, pelamar juga wajib mengisi formulir pendaftaran online pada link ini.
kemudian informasi pada dokumen fisik atau hard copy, dan yang diisikan pada formulir online harus sama. Selanjutnya yaitu batas waktu pendaftaran jalur Kedubes Korea paling lambat pada pada tanggal 12 Maret tahun 2021 pukul 17 WIB. Kemudian tes wawancara secara online ini diselenggarakan pada 22 sampai dengan 29 Maret 2021. Kemudian pengumuman seleksi tahap 1 oleh Kedubes pada April 2021. Kemudian pengumuman seleksi tahap 2 oleh NIID pada Mei 2021. Selanjutnya pelaksanaan seleksi tahap 3 oleh masing-masing universitas dilaksanakan pada bulan Mei 2021. Selanjutnya pengumuman para penerima beasiswa dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Untuk kelebihan melamar melalui jalur Kedubes ini yaitu Anda memiliki cadangan universitas. Misal tidak diterima di Universitas A, maka Anda masih cadangan di Universitas B dan C. Selanjutnya ini kita akan membahas mengenai jalur universitas. Yang pertama yaitu pelamar harus memilih satu dari pilihan universitas yang disediakan. Jadi untuk jalur universitas ini hanya memilih satu universitas yang disediakan. Kemudian berkas dokumen yang dibutuhkan hanya satu salinan resmi saja dari masing-masing poin yang disebutkan di atas. Kemudian ajukan langsung ke pihak universitas yang Anda tuju. Kemudian selanjutnya akan dilakukan proses wawancara dengan profesornya. Menurut pengalaman awardee sebelumnya. Pertanyaan seputar motivasi mengikuti beasiswa KGSP, mengapa memilih Korea, apa saja yang Anda ketahui tentang Korea, dan penjelasan singkat mengenai penelitian dan sebagainya. Kemudian ada keuntungan jika mendaftar jalur universitas. Ini yaitu Anda hanya perlu melakukan wawancara satu kali saja jika dibandingkan melalui jalur Kedubes yang kemungkinan sampai 4 kali wawancara, yaitu 1 kali dengan Kedubes dan 3 dari universitas yang Anda pilih. Kemudian batas waktu pendaftaran dari setiap universitas itu berbeda-beda, kurang lebih sekitar pertengahan sampai akhir bulan Maret. Jadi untuk jalur universitas ini perhatikan universitas yang Anda tuju, karena untuk deadline atau tenggat waktunya itu setiap universitas itu berbeda. Selanjutnya ada tips dan trik ketika hendak mendaftar beasiswa. Yang pertama yaitu perhatikan semua persyaratan yang ada. Jadi ketika mendaftar perhatikan semua persyaratan yang ada. Jangan sampai ada yang terlewat ataupun tidak sesuai. Kemudian persiapkan diri jauh-jauh hari. Jadi untuk melamar beasiswa itu butuh waktu yang lama, atau dipersiapkan jauh-jauh hari. Seperti kita tentang nilai itu harus dari jauh-jauh hari kita mempersiapkan agar nilai kita itu bagus. Kemudian beberapa hal lain untuk menunjang diri kita, mungkin seperti kemampuan bahasa seperti itu. Kemudian persiapkan semua berkas yang dibutuhkan dengan baik dan benar. Jadi untuk mendaftar beasiswa ini tolong diperhatikan dengan seksama berkas yang dibutuhkan dan persiapkan semua berkas itu dengan baik dan benar, dengan format yang benar dan semuanya lengkap. Kemudian perhatikan tenggat waktu pendaftaran. Jadi di sini harus memperhatikan deadline atau tenggat waktu pendaftaran sehingga tidak tertinggal. Kemudian persiapkan diri dengan baik untuk wawancara. Selanjutnya yaitu ketika kita hendak wawancara,
persiapkan diri dengan baik, misalnya dengan mencari info apa saja pertanyaan yang biasanya muncul. Kemudian bisa juga Anda mencari mentor untuk persiapan daftar beasiswa ini. Kemudian terakhir yaitu kenali negara dan universitas yang dituju. Jadi kalian harus mengenali negara dan universitas yang dituju agar nantinya ketika belajar itu enak. Jadi kita udah ada gambaran mengenai negara dan universitas yang dituju tersebut. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai beasiswa KGSP atau GKS. Bagi kalian yang berniat ingin mendaftar beasiswa ini, ayo persiapkan dari sekarang, sehingga nanti ketika pendaftaran beasiswa ini dibuka kembali, sudah siap dan bisa mendapatkan beasiswa ini. Semangat, fighting! Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida, annyeong.